Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Suryantika, NPM 20 1134 dari kelas C, akan menjelaskan tentang hak milik, bezit, dan hukum jaminan mata kuliah hukum perdata dengan dosen pengampu Tuti Rastuti SHMH dan Gandhi Parmasita SHMH. Yang pertama, hak milik atau eigendom memiliki arti yang disebutkan dalam pasal 570 BW yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya. Ciri hak milik. Hak milik yang pertama, hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain merupakan hak anak terhadap hak milik. Yang kedua, hak milik ditinjau dari kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik. Yang keempat, hak milik mengandung inti atau benih dari hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan bagian saja dari hak milik. Cara memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik yang tidak disebutkan dalam pasal 584 BW adalah pembentukan benda, yaitu dengan cara membentuk atau menjadikan benda yang sudah ada menjadi benda yang baru. Yang kedua, penarikan buahnya, yaitu dengan menjadi beziter to gather through suatu benda dapat menjadi pemilik dari buah-buah hasil benda yang dibezitnya, dapat dilihat dalam pasal 575 BW. Yang ketiga, persatuan atau percampuran benda, yaitu memperoleh hak milik karena bercampurnya beberapa macam benda kepunyaan beberapa orang. Yang keempat, pencabutan hak, yaitu cara memperoleh hak milik bagi penguasa dengan jalan pencabutan hak milik atas suatu benda kepunyaan seseorang atau beberapa orang. Yang kelima, perampasan, yaitu cara memperoleh hak milik atas suatu benda kepunyaan terpidana yang biasanya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Yang keenam, pembubaran suatu badan hukum, yaitu cara memperoleh hak milik karena pembubaran suatu badan hukum di mana anggota-anggota badan hukum yang masih memperoleh bagian dari harta kekayaan badan hukum tersebut dapat dilihat dalam pasal 1665 BW. Cara memperoleh hak milik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara originir, yaitu atau asli, yaitu memperoleh hak milik bukan berasal dari orang lain yang lebih dahulu memiliki. Yang kedua, secara derivatif, yaitu memperoleh hak milik berasal dari orang lain yang dahulu memiliki atas suatu benda, jadi memperolehnya dengan bantuan dari orang lain yang mendahuluinya. Hak milik bersama. Dalam BW, hak milik bersama diatur dalam pasal 573 yang menentukan bahwa membagi suatu benda yang menjadi milik lebih dari seseorang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan tentang pemisah dan pembagian harta peninggalan. Hak milik bersama dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu yang pertama, hak milik bersama yang bebas. Dalam hak ini, orang-orang yang mempunyai hak milik bersama itu tidak ada hubungan selain daripada mereka bersama menjadi pemilik. Misalnya, A, B, dan C bersama-sama membeli buku. Yang kedua, hak milik bersama yang terikat. Dalam hak ini adanya orang-orang yang bersama-sama menjadi pemilik atas suatu benda itu adalah akibat daripada suatu hubungan satu sama lain yang telah ada sebelumnya. Dari kedua hak milik tersebut terdapat suatu perbedaan lain dalam hak milik bersama yang bebas. Ada kehendak beberapa orang yang menjadi pemilik itu untuk bersama-sama memiliki suatu benda. Sedangkan dalam hak milik bersama yang terikat, kehendak untuk bersama-sama menjadi pemilik itu tidak ada atau kecil sekali. Hilangnya hak milik. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan hilangnya suatu hak milik, yaitu yang pertama, karena orang lain memperoleh hak milik itu dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti yang telah diuraikan dalam slide sebelumnya. Yang kedua, karena musnahnya benda yang dimiliki. Yang ketiga, karena pemilik melepaskan benda yang dimilikinya dengan maksud untuk melepaskan hak miliknya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bezit. Pengertian bezit. Menurut pasal 529 KUH Perdata, bezit adalah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan tidak
mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Cara memperoleh bejit. Menurut pasal 540 BW, cara memperoleh bejit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan jalan okupatio, artinya memperoleh bejit tanpa bantuan dari orang membejit lebih dahulu. Jadi bejit diperoleh karena perbuatannya sendiri yang mengambil barang secara langsung. Yang kedua, jalan traditio atau pengoperan, artinya memperoleh bejit dengan cara bantuan dari orang yang membejit lebih dahulu. Bejit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu. Di samping dua cara di atas, bejit juga dapat diperoleh melalui warisan. Fungsi-fungsi bejit. Bejit memiliki dua fungsi, yaitu fungsi polisionil. Setiap bejit mendapat perlindungan dari hukum tanpa melihat atau mempersoalkan siapakah yang sebenarnya pemilik hak, meskipun bejiter beritikat buruk, maksudnya menguasai suatu benda atau bejit sekalipun dari kejahatan, tetap akan dilindungi oleh hukum sepanjang belum terbukti dengan putusan pengadilan bahwa bejiter tersebut tidak berhak. Jadi, pihak yang merasa haknya dilanggar harus minta penyelesaian melalui polisi atau pengadilan. Inilah yang dimaksud dengan fungsi polisional yang ada pada tiap bejit. Yang kedua, fungsi zekenrecht. Bejit yang telah berjalan selama suatu jangka waktu tertentu dan bejiter tersebut tidak mendapat protes dari pemilik sebelumnya, maka bejit tersebut dapat berubah menjadi hak milik, yaitu melalui jangka waktu kadaluarsa. Adapun syarat-syarat bejit. Untuk adanya bejit ada langkah-langkah yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya korpus, yaitu harus ada hubungan antara benda yang bersangkutan dengan orang yang menguasai benda tersebut. Yang kedua, adanya animus, yaitu bahwa antara benda yang bersangkutan dengan orang yang menguasainya harus dikehendaki dan kehendak itu harus didasarkan oleh kehendak yang sah. Selain langkah-langkah, ada juga syarat-syarat bejit. Yang pertama, perbuatan. Untuk memperoleh bejit harus ada perbuatan. Perbuatan tersebut dapat timbul dari perbuatan sendiri atau dari perbuatan orang lain, asal perbuatan orang itu atas nama orang yang pertama. Yang kedua, tujuan. Di samping perbuatan yang dilakukan untuk mendapat bejit, harus juga ada tujuan dari perbuatan itu untuk meletakkan benda yang dimaksud di bawah kekuasaan atau untuk menyimpan benda itu di bawah pengawasan. Macam-macam bejit. Bejit yang pertama, bejiter yang beritikat baik diatur dalam pasal 533 KUH Perdata. Seorang bejiter itu beritikat baik apabila ia pada saat memperoleh hak miliknya, ia tidak mengetahui cacat yang terdapat dalam dasar perolehan hak miliknya. Yang kedua, bejiter yang beritikat buruk diatur dalam pasal 532 KUH Perdata. Seorang bejiter itu beritikat buruk apabila ia mengetahui atau seharusnya patut mengetahui bahwa benda itu milik orang lain atau bukan miliknya. Pada asasnya, itikat baik itu dipersangkakan dan itikat buruk harus dibuktikan. Gugatan daripada bejit. Ada beberapa wujud gugatan bejit, yaitu yang pertama, minta pernyataan deklaratoir dari hakim bahwa ia bejiter dari benda itu. 2. Menuntut agar jangan mengganggu lebih lanjut atau gangguan dihentikan. Yang ketiga, minta pemulihan dalam keadaan semula. Yang keempat, minta penggantian kerugian. Yang kelima, cara kehilangan bejit. Menurut pasal 543 KUH Perdata, itu timbul karena minta pernyataan dari deklarator dari hakim bahwa ia bejiter dari benda itu. Kedua, menuntut agar jangan mengganggu lebih lanjut atau gangguan dihentikan. Yang ketiga, minta pemulihan dalam keadaan semula. Yang keempat, cara penggantian kerugian. Yang kelima, cara kehilangan bejit. Hukum pinjaman hak kebendaan yang memberi jaminan. Dalam hukum pinjaman ada dua, yaitu gadai dan hipotek. Gadai adalah ketentuan hukum mengenai ketentuan hukum mengenai gadai diatur dalam pasal 1150 sampai pasal 1160 KUH Perdata. Yang berarti benda yang dijadikan jaminan dalam gadai adalah benda yang bergerak yang terdiri dari benda berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Yang kedua, hipotek. Diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran serta peraturan pelaksanaan.
Pindusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dasar hukum pelaksanaan Pindusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Pindusia serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Objek Pindusia ini adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak, serta benda tidak bergerak maupun benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan seperti yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.